few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Putri Ayu Soliha dengan NPM 264118081. Saya dari program studi S1 Manajemen 26A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada kondisi ini, tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan barang di pasar, sehingga proses jual beli dapat berlangsung dengan lancar. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan pasar menunjukkan titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Titik tersebut akan menghasilkan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli yang disebut harga keseimbangan, PA, serta jumlah barang yang diperjualbelikan yang disebut jumlah keseimbangan. Permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar terjadi karena adanya hubungan antara permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual produsen pada tingkat harga tertentu. Apabila harga suatu barang naik, jumlah permintaan biasanya akan menurun, sedangkan jumlah penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, permintaan akan meningkat dan penawaran cenderung menurun. Hubungan inilah yang akhirnya membentuk keseimbangan pasar. Rumus dan contohnya. Rumus keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. QD sama dengan QS. QD sama dengan jumlah permintaan. QS sama dengan jumlah penawaran. Melalui rumus tersebut, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan dapat dihitung dengan menyamakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Contohnya, fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan 20 plus 2P. Karena QD sama dengan QS, maka 100 dikurang 2P sama dengan 20 plus 2P. 80 sama dengan 4P. P sama dengan 20. Selanjutnya, nilai P dimasukkan ke salah satu fungsi. Q sama dengan 100 dikurang 2. Q sama dengan 60. Jadi, harga keseimbangan PE sama dengan 20 dan jumlah keseimbangan QE sama dengan 60. Faktor yang memengaruhi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dapat berubah apabila terjadi perubahan pada permintaan maupun penawaran. Permintaan dapat berubah karena pendapatan masyarakat, selera konsumen, jumlah penduduk, dan harga barang lain. Penawaran dapat berubah karena biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, serta kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Perubahan faktor-faktor tersebut akan menggeser titik keseimbangan sehingga terbentuk harga dan jumlah keseimbangan yang baru. Kondisi dan manfaat. Jika harga berada di bawah harga keseimbangan, maka jumlah permintaan akan lebih besar daripada jumlah penawaran. Kondisi ini disebut shortage atau kekurangan barang sehingga harga cenderung naik. Sebaliknya, jika harga berada di atas harga keseimbangan, maka jumlah penawaran akan lebih besar daripada jumlah permintaan. Kondisi ini disebut surplus atau kelebihan barang sehingga cenderung turun sampai tercapai keseimbangan baru. Manfaatnya, keseimbangan pasar memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Bagi konsumen, harga menjadi lebih wajar dan barang lebih mudah diperoleh. Bagi produsen, jumlah barang yang diproduksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga mengurangi risiko kerugian. Selain itu, keseimbangan pasar membantu menciptakan kestabilan harga, memperlancar kegiatan jual beli, serta meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Penerapan keseimbangan pasar. Konsep keseimbangan pasar banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada penjualan beras. Ketika permintaan meningkat menjelang hari raya, sementara jumlah barang tetap, harga beras akan naik. Sebaliknya,
Saat hasil panen melimpah dan penawaran meningkat, harga beras cenderung turun hingga mencapai keseimbangan baru. Contoh lain dapat ditemukan pada penjualan pakaian, telepon, telepon genggam, maupun kebutuhan pokok lainnya, yang harga dan jumlah penjual lainnya selalu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Perubahan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar tidak selalu tetap. Titik keseimbangan dapat berubah apabila terjadi perubahan pada permintaan atau penawaran. Perubahan tersebut menyebabkan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan ikut berubah. Jika permintaan meningkat, sementara penawaran tetap, maka harga dan jumlah keseimbangan akan naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga dan jumlah keseimbangan akan turun. Apabila penawaran meningkat, sementara permintaan tetap, jumlah keseimbangan akan bertambah tetapi harga cenderung menurun. Sebaliknya, jika penawaran menurun, jumlah keseimbangan akan berkurang dan harga akan meningkat. Oleh karena itu, perubahan permintaan maupun penawaran sangat mempengaruhi kondisi pasar. Produsen dan konsumen harus memahami perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.